Karena hari ini cuaca lumayan cerah dan sepertinya Gunung Lawu lagi nggak berkabut, akhirnya di jam 10 pagi kami memulai perjalanan menuju Gunung Lawu, atau nama populernya itu Tawangmangu, tempat yang ada di sekitar Gunung Lawu ini. Terakhir aku ke Tawangmangu ini 2 tahun yang lalu. Tapi dulu itu aku kesininya menggunakan mobil bersama keluarga, jadi cuma bisa singgah sebentar dan kurang menikmati pemandangan yang ada. Karena menurut aku kalau naik ke gunung kayak gini tuh lebih seru kalau kita naik sepeda motor, supaya bisa langsung menikmati pemandangan di kiri dan kanannya. Kalau di mobil kan kurang leluasa ya melihatnya. Cuma kalau naik sepeda motor ya harus rela panas-panasan kayak gini nih, dan badan juga agak sedikit encok pastinya. Yang namanya healing kan harus capek ya, kalau nggak mau capek dan kepanasan ya mending di rumah aja kan. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami istirahat sebentar untuk membeli cemilan. Tapi aku agak menyesal nih, karena ternyata aku baru tahu ada supermarket di daerah Sarangan yang view-nya itu langsung ke Gunung Lawunya gitu. Jadi kita bisa langsung lihat keindahan Gunung Lawu sambil ngopi-ngopi cantik di sekitar supermarket itu. Mungkin belum rezekinya ya tahun ini bisa ke situ. Semoga tahun yang akan datang kami bisa nyempetin untuk ke supermarket itu. Puas banget mata ini memandang sayur-sayuran yang ada di kanan dan kiri. Jiwa panen ini meronta-ronta banget terlihat kol, brokoli, dan sayuran lainnya yang ada di sini. Di sini udaranya mulai terasa dingin karena sudah mulai mendekati Gunung Lawunya. Salah satu tempat wisata yang terkenal di Tawangmangu itu yaitu Telaga Sarangan. Sebenarnya aku pengen banget ke Telaga Sarangan itu, tapi karena Pak Su bilang di sini tuh mitosnya Pak Sutri tidak baik untuk singgah di Telaga Sarangan. Jadi ya sudah, kami memutuskan untuk tidak ke Telaga Sarangan. Sesuai namanya, naik-naik ke puncak gunung, jalannya mulai berkelok-kelok dan mulai menanjak kayak gini. Buat kalian yang pengen nginap di sekitaran Tawangmangu ini juga tersedia banyak banget tempat penginapan dengan berbagai view yang berbeda tentunya. Ada penginapan yang langsung bisa melihat Gunung Lawunya. Jadi aku saranin sebelum kesini sebaiknya kalian searching dulu nih nama penginapan yang pemandangannya bagus langsung ke Gunung Lawunya. Setelah melihat kanan dan kiri, ternyata di sebelah kanan jalan ini adalah kebun stroberi. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain sensasi metik stroberi secara langsung juga bisa di sini. Eits, tenang dong, buat yang mager metik-metik stroberi juga menyediakan buah stroberinya yang sudah dipetik. Makin kesini jalanannya makin berkelok-kelok dan pastinya mulai nanjak yang cukup tinggi. Dari Madiun ke Tawangmangu ini perjalanannya 1 jam lebih, tapi gak berasa banget karena sepanjang jalan itu isinya pemandangan yang indah banget. Perjalanannya lumayan jauh, ditambah dengan suhu yang dingin pol, bikin ke perut ini mulai keroncongan. Jadi kalau kalian mulai keroncongan, kalian bisa kok mampir di warung yang ada di tepi jalan sepanjang jalan menuju Tawangmangu ini. Akhirnya kami sampai di Taman Sarangan. Di sini tuh kalian bisa melihat Telaga Sarangan dari atas.
Lagi-lagi aku salfok sama pohon tomat yang ada di sekitaran sini. Buat yang suka nongkrong di kafe juga gak perlu khawatir, karena di sekitar jalan menuju Tawangmangu ini banyak banget kafe-kafe yang estetik. Dari dulu aku penasaran sama kafe yang satu ini karena letaknya itu unik di tengah-tengah hutan menuju Tawangmangu seperti ini. Tapi belum sempat singgah untuk kali ini. Karena aku pengennya menikmati pemandangan yang langsung ada di puncak Pas Cemara Kandang. Kalau yang mau ke Sarangan itu bisa belok ke kiri yang tadi ya. Jalan menuju Telaga Sarangan itu agak sedikit curam. Jadi harus tetap hati-hati untuk turun ke bawah. Karena tujuan aku bukan ke Telaga Sarangan, jadi kami lanjut aja perjalanannya. Melihat ke arah kiri dan kanan jalan, banyak banget bunga yang bagus yang tumbuh secara liar di sini. Pengen banget metiknya, tapi kata Pak Su itu nggak boleh karena takut ya, namanya juga daerah pegunungan. Jadi nggak boleh ambil sembarangan. Lihat deh, kabutnya mulai bermunculan seperti ini. Tuh, dan puncaknya itu di sini. Di sini itu dingin banget loh. Sampai anak aku tuh ngeluh kedinginan gitu. Gak terasa udah sampai di Karanganyar. Tandanya sudah sampai di tujuan, yaitu di puncak Pas Cemara Kandang. Sebenarnya aku ke Cemara Kandang ini karena ngincar kuliner yang aku kangenin, yaitu sate kelincinya. Jadi kami mutusin untuk cari warung makan yang menjual menu sate kelinci. Akhirnya ketemulah sama salah satu warung makan ini. Kami sengaja memilih makan di lantai atas supaya bisa menikmati pemandangan dan suasana yang ada di Tawangmangu secara keseluruhan. Ternyata sampai di sini tuh kabutnya mulai tebel banget sampai Gunung Lawunya itu nggak kelihatan. Sempat sedih karena nggak bisa melihat Gunung Lawu. Tapi ternyata tiba-tiba beberapa menit kemudian itu cuacanya atau kabutnya itu langsung hilang gitu. Walaupun ini cuma bertahan sebentar aja sih. Tapi setidaknya bisa melihat pemandangan Gunung Lawu. Rasanya sudah bahagia banget. Lihat dong view-nya. Indah banget kan? Pemandangannya udah seperti gunung yang ada di lukisan-lukisan itu. Kabutnya itu menghilang cuma sekitar 15 menit aja. Jadi aku belum terlalu puas karena setelah 15 menit kabutnya mulai muncul lagi. Ini dia sate kelincinya udah datang. Di sini sate kelincinya itu dijual seharga 25.000 per porsi, dan untuk soto ayamnya dijual dengan harga 20.000 per porsi. Karena hari semakin sore dan kabutnya juga semakin tebal, kami memutuskan untuk mulai turun ke bawah. Takut kemalaman dan takutnya juga cuacanya hujan. Di jalanan menurun tajam, kurangi kecepatan dan gunakan Padahal sudah terdengar rambu-rambu yang mengingatkan para pengunjung supaya berhati-hati ketika melewati tikungan ini. Terjadilah kecelakaan di depan kami. Ternyata yang kecelakaan itu yang barusan aja nyalip lewat samping kami tadi. Langsung aja deh ditolongin sama
orang-orang yang lewat di sekitaran situ. Untungnya korbannya cuma luka ringan saja, walaupun motornya mengalami kerusakan yang cukup parah. Sekali lagi kita diingatkan untuk selalu berhati-hati dimanapun berada. Tadinya aku itu mau ke kebun teh yang ada di Kemuning, masih daerah Karanganyar. Tapi karena sudah kabut tebal dan hari juga semakin sore, kami akhirnya gak jadi singgah ke kebun teh. Sedih banget deh. Karena gak boleh ke Telaga Sarangan, kami cuma bisa melihat keindahan Telaga Sarangan dari kejauhan. Nih, sampai aku zoom loh, supaya kelihatan Telaga Sarangannya. Sampai ombak-ombaknya juga kelihatan loh pas aku zoom. Dari kejauhan aja seindah ini, apalagi dari dekat. Indah banget pastinya Telaga Sarangan ini. Buat kalian yang sudah pernah ke Telaga Sarangan, bisa sharing-sharing ya pengalaman unik selama mengunjungi Telaga Sarangan. Langsung aja aku tunggu ceritanya di kolom komentar. Selesai sudah perjalanan kami dari Tawangmangu ini. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum.